Selamat datang di mata pelajaran Perencanaan Bisnis Konstruksi dan Properti untuk kompetensi dasar 3.2 menerapkan prosedur pemilihan lokasi tempat properti. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pemilihan lokasi properti. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu menerapkan cara menilai potensi lokasi tempat properti. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menerapkan kriteria dalam pemilihan lokasi tempat properti. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menerapkan syarat pemilihan lokasi. Pada konsep yang akan kita pelajari mengenai materi kali ini adalah lokasi properti, di mana meliputi pemilihan lokasi dan kriteria lokasi properti. Pada pemilihan lokasi, hal yang harus kita pelajari yang pertama, penilaian potensi lokasi dan keputusan pemilihan lokasi properti. Pada kriteria lokasi properti, kita akan mempelajari mengenai kriteria lokasi tempat properti dan syarat lokasi tempat properti. Lokasi merupakan faktor pertama yang akan dilihat oleh konsumen atau klien dalam dunia properti. Misalnya, properti ruko harus dekat dengan pusat keramaian dan sentral bisnis atau pusat perbelanjaan. Apabila jauh dari keramaian, maka properti tersebut tidak akan laku. Selain itu, lokasi juga akan menentukan harga jual suatu properti. Lokasi yang jaraknya jauh dari pusat perekonomian, maka nilai jual propertinya tidak akan semahal dengan nilai jual properti dengan lahan yang dekat dengan pusat perekonomian. Oleh karena itu, penentuan lokasi suatu properti harus memperhatikan atau mempertimbangkan lokasi. Lalu, bagaimana cara menentukan lokasi yang baik dalam dunia bisnis properti? Pada bab ini akan dibahas materi mengenai berbagai faktor dan strategi dalam penentuan lokasi properti. Pemilihan lokasi properti. Tahukah Anda apakah yang dimaksud dengan lokasi dalam dunia bisnis? Menurut Kotler, lokasi merupakan segala sesuatu yang menunjukkan berbagai kegiatan bisnis untuk membuat produk agar mudah diperoleh oleh pelanggan dan selalu tersedia bagi pelanggan. Lokasi yang baik akan membawa keuntungan besar. Pada pembahasan kali pertama, kita akan membahas penilaian potensi lokasi. Lokasi merupakan hal yang paling menguntungkan dalam dunia properti. Untuk mendapat pemilihan lokasi yang menguntungkan, maka memerlukan pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama, aspek pembentukan nilai. Yang kedua, analisis makro. Yang ketiga, analisis mikro. Yang keempat, analisis peluang pasar. Sekarang kita akan membahas penilaian potensi lokasi yang pertama, yaitu aspek pembentukan nilai. Terdapat beberapa aspek yang dapat membentuk nilai suatu lahan atau properti, antara lain: yang pertama, lokasi intrinsik atau intrinsic location. Yang kedua, lokasi relatif atau relative location. Yang ketiga, pengaruh lingkungan atau environment influence. Lokasi intrinsik adalah penilaian sebuah lokasi yang ditinjau dari kondisi alamiahnya, topologi lahan, dan iklim yang memiliki pengaruh terhadap lokasi tersebut. Sebagai contoh, sebuah lahan yang berada di perbukitan akan memiliki nilai yang berbeda dengan lahan yang berada di dekat dengan pesisir pantai. Lokasi relatif adalah penilaian suatu lokasi dari hubungannya dengan kondisi lokasi yang berada di sekitarnya, baik yang dekat maupun yang jauh. Penilaian lokasi relatif dapat berupa penilaian positif dan penilaian negatif. Sebagai contoh, sebuah perumahan jika berada di dekat sekolah atau pusat perbelanjaan, fasilitas layanan publik, dan jalan utama merupakan lokasi yang relatif positif. Sedangkan jika perumahan berada di dekat tempat pembuangan sampah merupakan lokasi relatif yang termasuk negatif. Yang ketiga, pengaruh lingkungan merupakan sebuah keadaan sosial ekonomi masyarakat yang akan mempengaruhi lahan yang dimaksud. Sebagai contoh, sebuah perumahan yang berada di lokasi kumuh akan berbeda dengan perumahan yang berada di lokasi yang bersih. Penilaian potensi lokasi yang kedua adalah analisis makro.
Suatu analisis sangat diperlukan dalam penentuan suatu lokasi properti. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang perlu dilakukan analisis makro dalam lokasi properti, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, analisis arah pertumbuhan perkotaan. Yang kedua, analisis aksesibilitas dan transportasi. Yang ketiga, analisis tren dan tata guna tanah. Yang keempat, analisis pemanfaatan lingkungan. Yang kelima, analisis potensi ekonomi lingkungan. Secara umum, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi analisis arah pertumbuhan perkotaan, seperti pembangunan jalan. Pembangunan jalan, baik itu jalan lingkungan, lingkungan utama, jalan lingkar utama, jalan arteri utama, jalan simpul-simpul baru, dan area komersial baru. Pada analisis aksesibilitas dan transportasi, faktor yang mempengaruhi analisis ini adalah situasi dan jalur lalu lintas. Selain itu, jalur arah lalu lintas dan intensitas pemakaian jalur lalu lintas seperti jalur padat, sepi, ramai, dan sebagainya. Pada analisis tren dan tata guna tanah, faktor yang dianalisis antara lain pengembangan, baik itu pengembangan perumahan, area komersial, area kawasan bauran, dan kawasan rekreasi. Pada analisis pemanfaatan lingkungan, terdapat beberapa hal yang dianalisis seperti kondisi dan status lingkungan. Selain itu, pola jalan yang ada pada jalur ini juga mempengaruhi analisis pemanfaatan lingkungannya. Pada analisis potensi ekonomi lingkungan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu kepadatan pembangunan. Selain itu juga permintaan terhadap properti tertentu di daerah tersebut, misalkan toko, rumah, kantor, gudang, dan lain sebagainya. Penilaian potensi lokasi yang ketiga adalah analisis mikro. Terdapat beberapa faktor yang harus dianalisis secara mikro dalam penentuan suatu lokasi properti, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, analisis pertumbuhan infrastruktur. Yang kedua, analisis fasilitas lingkungan. Yang ketiga, analisis topografi lahan. Yang keempat, analisis faktor keamanan lingkungan. Yang kelima, analisis faktor budaya setempat. Pada analisis pertumbuhan infrastruktur dapat meliputi adanya pembangunan jalan tol, pembangunan bandar udara, dan pembangunan jalan kereta api. Pada analisis fasilitas lingkungan dapat meliputi kemudahan pencapaian dari berbagai fasilitas seperti tempat ibadah, sekolah, dan stasiun seperti stasiun kereta api. Pada analisis topografi lahan dapat meliputi bentuk tanah atau kontur tanah, posisi lahan seperti dekat sungai, pantai, atau perbukitan. Pada analisis faktor keamanan lingkungan, sering atau tidak terjadi tindakan kriminal, kemudian bencana alam, dan kebakaran. Pada analisis faktor budaya setempat, dapat meliputi adanya ketentuan yang tidak boleh dibangun, hingga adanya tempat dilarang untuk mendirikan bisnis tertentu dan sebagainya. Penilaian potensi lokasi yang keempat adalah analisis peluang pasar. Analisis peluang pasar menurut Bond dan Coates adalah analisis yang sangat berguna menyediakan pondasi bagi kepentingan perencanaan dan strategi pemasaran. Pada analisis peluang pasar, terdapat beberapa faktor dalam analisis. Yang pertama, analisis harga jual berbagai properti yang ada di lingkungan sekitar. Hal tersebut diperlukan untuk dapat menilai kelayakan nilai beli lahan dibandingkan dengan prospek jualnya. Yang kedua, analisis demografi kependudukan. Hal tersebut dilakukan untuk menilai tingkat sosial ekonomi masyarakat akan didapatkan perkiraan daya beli dan tingkat penghasilan.
Yang ketiga, analisis variasi jenis usaha properti yang telah ada. Hal tersebut diperlukan untuk menentukan kecocokan permintaan dan penawaran jenis usaha properti yang akan dilakukan. Yang keempat, analisis pasar khusus. Misalnya, adanya permintaan pasar kolektif seperti PNS, TNI, atau swasta untuk daerah-daerah tertentu yang diminati. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kriteria lokasi tempat properti. Salah satu syarat yang utama untuk kesuksesan dalam menjalankan bisnis investasi properti adalah ketepatan dalam memilih lokasi properti. Berikut ini merupakan 4 kriteria lokasi tempat properti. Kriteria yang pertama adalah melihat bagaimana keadaan arus pada lokasi yang dipilih. Pilihan lokasi yang memiliki arus pergerakan manusia ke dalam lokasi lebih besar dibandingkan dengan arus pergerakan manusia keluar lokasi. Artinya, secara demografi, lokasi tersebut masih menjadi tujuan arus manusia. Secara otomatis akan menjadi arus barang. Dengan kata lain, arus tersebut menjadi salah satu pilihan tempat bagi banyak orang untuk menggantungkan hidupnya. Kriteria yang kedua adalah lokasi memiliki akses dengan pusat kota. Suatu lokasi yang memiliki akses dekat dengan pusat kota dapat memiliki peran terjadinya aktivitas perkotaan. Apabila lokasi yang dipilih mudah untuk mengakses ke pusat kota, maka akan mudah dipilih oleh konsumen. Kriteria yang ketiga adalah lokasi berada di kawasan pilihan. Lokasi yang berada di kawasan pilihan merupakan lokasi yang diinginkan oleh konsumen ataupun pihak investor. Lokasi tersebut biasanya ditempati masyarakat yang memiliki penghasilan menengah ke atas dan memiliki capital gain atau keuntungan yang didapat dari berinvestasi yang cukup besar. Dan kriteria lokasi yang keempat adalah lokasi sunrise property. Merupakan lokasi yang terletak pada kawasan baru dan berkembang. Kawasan ini memiliki potensi yang menjanjikan untuk berinvestasi properti. Salah satu ciri dari lokasi sunrise property adalah banyak dibangun infrastruktur. Dengan demikian, lokasi tersebut dapat meningkatkan minat konsumen untuk meminta properti baru. Kita masuk ke syarat lokasi tempat properti. Lokasi properti dapat mempengaruhi minat konsumen. Untuk meningkatkan minat konsumen, maka terdapat 3 syarat lokasi properti yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lokasi properti mudah terlihat dari dalam keadaan yang melintas. Artinya, makin banyak kendaraan yang melewati lokasi tempat properti, makin tinggi nilai propertinya. Hal ini karena adanya kemudahan akses ke lokasi tersebut. Yang kedua, lokasi properti yang jarang ditemukan. Contohnya, lokasi properti dengan pemandangan danau, pantai, matahari terbenam, matahari terbit, puncak bukit, gunung, atau yang menampilkan citra pemandangan alam akan lebih besar keinginan masyarakat untuk membuat sebuah properti daerah-daerah tersebut. Kemudian, yang ketiga adalah lokasi properti yang dekat dengan pusat bisnis. Lokasi properti yang dekat dengan pusat bisnis akan mengakibatkan permintaan terus meningkat, bahkan tak berimbang dengan penawarannya. Selanjutnya, kita membahas tentang jenis-jenis properti dengan pertimbangan lokasi. Berikut adalah contoh dari beberapa jenis properti dengan beberapa aspek lokasi yang bagus dan pertimbangan alternatifnya. Ini bisa jadi acuan atau patokan kalian ketika kalian ingin berbisnis dalam bidang properti. Contohnya, berbisnis dalam bidang tanah, rumah, apartemen, kompleks perkantoran, atau pusat perbelanjaan. Selanjutnya, kita bahas mengenai strategi investasi properti. Kesuksesan investasi properti tergantung pada 3 hal, lokasi, lokasi, dan lokasi. Pasalnya, properti memiliki sifat immobility atau tidak bisa bergerak, sehingga prospek nilai dan masa depannya tergantung lokasi seperti tersebut berada. Ciri-ciri lokasi prospektif. Yang pertama, infrastruktur. Lokasi prospektif memiliki infrastruktur yang bagus dan dekat dengan berbagai fasilitas umum. Ciri yang kedua adalah akses.
memiliki akses yang baik menuju pusat kota atau city center di mana banyak terjadi aktivitas perkotaan atau urban activity. Yang ketiga, growth center merupakan area di mana terjadi banyak aktivitas komersial. Dan yang keempat adalah daerah pilihan. Perhatikan pada kawasan-kawasan pilihan seperti CBD, kawasan ekspatriat, pecinan. Selain itu, dapat memilih lokasi yang masuk kategori sunrise property. Perlu diperhatikan, hal yang paling diinginkan ketika akan memiliki investasi properti tentunya harus mengetahui beberapa capital gain yang bisa diraih. Lantas, bagaimana cara mengetahui potensi sebuah kawasan untuk dijadikan lokasi investasi properti Anda? Simak tips berikut. Tips mengenali potensi kawasan properti. Yang pertama, lihat fasilitas yang dimiliki kawasan. Suatu kawasan dapat terlihat menggeliat dan berpotensi tumbuh jika memiliki beragam fasilitas umum yang dibutuhkan konsumen. Yang kedua, kenali potensi kawasan secara detail. Pastikan kawasan yang Anda pilih sebagai incaran investasi memiliki potensi bagus di masa mendatang. Dan yang ketiga adalah akses yang mudah dijangkau. Cara lain mengenali kawasan yang mudah tumbuh bisa dilihat dari perkembangan aksesibilitasnya. Kemudahan sarana transportasi serta banyaknya jalan alternatif menuju kawasan itu menjadi hal yang patut untuk dipertimbangkan. Nah, karena semua materi sudah dipaparkan, sekarang masuk ke bagian tugas individu. Untuk tugas, lebih jelasnya bisa kalian download di LKPD 2 pada pembelajaran e-learning. Semua tugas dan cara mengerjakan sudah diberikan di LKPD 2. Baik, karena semua materi telah selesai dibahas, maka berakhirlah penjelasan kita untuk kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.